Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Vlog. Jika pekan kemarin kita sudah melihat ya Honda ADV 160 versi standar, maka kali ini agak spesial. Kenapa? Karena kita akan mengetengahkan dua, boleh dibilang seperti itu, dua contoh custom atau modifikasi yang bisa dihadirkan untuk ADV 160 teman-teman sekalian. Jadi yang pertama itu yang pasti kalau ketemu motor jenis kayak begini biasanya tetap ada yang suka bergaya street kayak gitu. Jadi dibalikin lagi ke street, namun basic konsepnya adalah motor adventure gitu ya. Nah, yang kedua itu ya, yang abu-abu di sana itu lebih konsepnya itu lebih motor adventure dibuat lebih adventure. Kita akan cek lebih mendetail mengenai apa yang dihadirkan oleh dua custom atau modifikasi Honda ADV 160 karya Ateng Katros. Langsung aja yuk. Nah, teman-teman sekalian, yang pertama nih ya. Jadi ini tuh boleh dibilang namanya tuh street sporty ya. Ateng Katros menamakan sebagai gaya modifikasi atau tema modifikasi dari ADV 160 bergaya street sporty ya. Jadi ini tuh fokusnya tuh kalau saya lihat sih ya, fokusnya tuh ada gedein kaki-kaki gitu ya. Terus habis itu seat headnya itu dibuat berbeda, bergaya street gitu ya. Teman-teman bisa lihat ya di situ. Agak dibuat tandem seat gitu, terus ada sedikit kayak detail-detail kayak dibuat kayak roti gitu, terus catnya juga menarik kayak bunglon ya, bergaya bunglon. Kita bisa lihat di sini ya. Secara umum desainnya kayak gini untuk street sporty. Kita bisa lihat lagi apa yang dihadirkan. Nah, kita mulai dari atas ya. Woi, ini banyak banget pergantiannya. Jadi kayak misalkan stangnya sendiri itu berubah banyak teman-teman sekalian, yaitu tidak lagi menggunakan stang gaya yang biasa ya, gaya biasa dual purpose. Jadi ini modelnya jadi kayak malah clip on. Wah, ini keren banget sih ya, CNC semua nih aluminium gitu ya, walaupun menggunakan apa namanya handlebar yang boleh bilang sama. Terus habis itu kita bisa lihat juga hadir kayak kaca spion yang berada di samping ya, atau dibilang end bar. Dan beberapa part pengereman kita bisa lihat di sini, master remnya nggak menggunakan RCB gitu ya. Nah gitu, pengereman kita lihat dari depan, yes ya. Katros mengaplikasikan kayak gaya catnya itu ya, atau pewarnaan itu menggunakan warna chameleon atau bergaya kayak bunglon ya. Kalau saya lihat di sini kayak ada hijau gitu, miring dikit jadi kayak biru. Nah, ini tuh salah satu beberapa chord dari chameleon. Terus habis itu Katros juga menghadirkan kayak sayap di bawah kayak winglet gitu ya, dan juga menghadirkan suspensi. Nah, suspensinya ini menggunakan Scarlett dengan hadir apa nih, kaliper dari RCB. Ya, untuk velg sih kayaknya nggak diubah nih ya. Velg nggak diubah. Terus habis itu kita juga nggak ngelihat ada perubahan di cakram gitu ya. Cuman front fendernya itu sedikit berubah. Jadi kelihatan banget ya dengan menghadirkan kayak suspensi depan dari Scarlett ini aja udah kelihatan motor ini langsung gede. Lalu kita bisa lihat juga teman-teman sekalian, ini gaya di bagian bawahnya ini karbon teman-teman sekalian ya. Carbon forge, bilang seperti itu tuh. Jadi bercak-bercaknya agak sedikit gede. Ini keren juga sih. Ya, Katros bisa menghadirkan kayak begini. Keren. Kita bisa lihat juga di sini. Nah, si Katros karena ini bergayanya telah street, dia tidak banyak menggunakan kayak windshield tinggi. Jadi dia menggunakan windshield yang lebih steady atau lebih permanen. Jadi taruhnya kayak gini teman-teman sekalian. Yes. Nih, ya, secara umum bodinya sih ya, platform bodinya masih sama teman-teman sekalian ya. Platform bodinya masih tetap sama gitu, dan bahkan kalau teman-teman sekalian bisa lihat ya, itunya juga masih menggunakan apa namanya, bar end yang belakang ya. Untuk grip itu masih sama teman-teman sekalian, tapi memang secara umum joknya dibuat berbeda kayak gitu. Yes. Engine saya lihatnya juga kayak nggak banyak yang berbeda ya. Cuman dia suspensi belakang ya tetap menggunakan double shock ya dari RCB, lalu dikasih kayak rear hugger, dikasih kayak detail karbon juga kayak gitu. Untuk versi street sport ini dia itu apa namanya, kayak tailnya dicopot, dia menggunakan kayak tail TD kayak gitu.
jenisnya FF, menggunakan lampu sen yang masih sama. Yang pasti bodi belakang juga menggunakan gaya karbon. Nah, karbon begini. Terus habis itu kita bisa lihat juga ininya masih sama teman-teman sekalian. Masih sama semuanya. Ini tuh gayanya tuh, ya itu dia. Ini menarik nih. Ya, terus bilangnya namanya forged carbon. Jadi kayak ditempa kayak gitu. Saya juga nggak tahu modelnya untuk cara ngerjainnya kayak gimana. Cuman bener-bener ini ngerjain sendiri dan ini tuh keren banget. Warnaan karbon dikombinasi dengan warna-warna bunglon kayak gini bikin motor ini keren ya. Tadi ya kita bisa lihat lagi. Ini dia menggunakan RCB. Terus habis itu gripnya juga menggunakan RCB. Top ya teman-teman sekalian ya. Secara umum ini masih sama ya. Kita bisa lihat ya di sini. Wah, masih nyala ya, masih sama teman-teman sekalian tuh. Wih, mantap. Ya, panel tidak diganti. Ya, cuman ini dibuat melendungannya ini ya, melendungan dari bubble dari windshield depan yang permanen itu dibuat memang biar masuk area dari panel meternya. Kayak gitu lah teman-teman sekalian. Yes, lampunya tidak banyak berubah. Cuma memang tampilannya jadi kayak gemuk kayak gitu. Kelihatan banget, tampilannya gemuk banget. Yes. Kelihatan. Nah, yang kedua nih teman-teman sekalian. Kita akan masuk ke detail model adventure. Adventure ya. Ini adventure, jadi ADV 160 yang udah adventure oleh Ateng Katros itu dibuat jauh lebih adventure lagi gitu. Tapi secara umum tidak banyak perubahan yang dihadirkan di bodinya. Jadi kalau misalkan kayak gini hanya warnanya aja teman-teman sekalian ya. Dia menggunakan warna kayak coklat army angkatan mana ya? Angkatan udara kali kayak gini kayaknya. Gitu ya. Terus ada kayak beberapa detail-detail apa namanya? Kamuflase ya. Kamuflase kayak gitu. Gitu ya. Kita bisa lihat lagi bahkan windshield utamanya itu nggak diubah banyak oleh Ateng karena dia lihat ini windscreennya udah cukup lebar, hanya dikasih kayak extension atas aja nih tambahan gitu. Extension atas tambahan ini banyak ya, bisa diperoleh gitu teman-teman sekalian. Kita bisa lihat lagi nih teman-teman sekalian, nih harganya nih kalau nggak salah nih ini tuh di pasaran itu bisa sekitar 350 ribuan kayak gitu. Kita bisa lihat lagi karena ini tuh lebih ke adventure. Kita bisa lihat juga hadirnya crash bar di sini. Nah, ini bisa jadi apa namanya itu referensi teman-teman sekalian kalau mau bikin crash bar ya. Pertama itu crash bar untuk ADV 160 itu diambil di sini. Dibuat lubang kayak gini terus bisa dibaut. Ya, mudah-mudahan Katros ngasih nih ya. Ngejual juga ya beberapa part-part ini ya. Nah, kayak gini tuh. Ini pakai turbular gitu ya. Dia melindungi di samping bodi. Terus di sini tuh menarik karena bisa dikasih kayak tempat untuk stay lampu fog lamp gitu ya. Terus bagian ke atas. Di sini tuh di bautnya ya, nggak ada baut di sini. Saya lihat nggak ada baut. Baru dibaut di bagian sini nih stay-nya. Teman-teman sekalian, ini kencang ya. Nah, ini stay-nya tuh. Tuh ya. Nih stay. Nah, ini stay-nya tuh dibaut di sini. Jadi itu bisa dicopot gitu ya teman-teman sekalian ya. Ini ada baut L di sini dua-duanya. Keren. Kanan dan kiri. Jadi ini kalau misalkan dilepas tuh ada kayak sekitar 3. Ya, 3 bagian. 1 bagian tengah, bagian kanan. Terus dengan bagian depannya. Untuk suspensi kayaknya masih sama ya dengan yang model street. Jadi itu modelnya upside down dari Scarlett. Ya. Scarlett dah. Tapi kalau kita bisa lihat di sini tuh gedenya bisa bikin motor ini benar-benar terasa yang benar-benar full gede banget ya. Nah, ini teman-teman sekalian bisa lihat ya. Sabar ya, Mas. Bahwa ini tuh ini mereknya Scarlett ya. Fotonya dari Scarlett ini ya. Scarlett Racing itu boleh dibilang ini menghadirkan kayak diameternya tuh cukup gede ya teman-teman sekalian, cukup gede. Jadi ini boleh dibilang menghadirkan kaki-kaki depan yang lebih kuat. Kalau dilihat sih ya, gaya yang di Adventure ini nggak jauh beda dengan gaya yang pertama tadi kita sudah ulas. Di gaya yang street sport sama ya suspensinya. Dan sementara untuk bagian front fender ini tidak diubah, masih menggunakan front fender standar dari
ADV 160. Nah ini keren banget dah kayak gitu. Lalu kalau kita lihat pindah ke belakang, ini hadir kayak suspensi belakang. Nah suspensi belakangnya ini juga beda, dia menggunakan YSSG series teman-teman sekalian. Wah saya nggak tahu nih berapa harganya nih YSSG series nih. Keren. Dan ini menggunakan Honda Genuine part tetap, Honda Genuine aksesoris, dan juga ban-bannya juga nggak banyak berubah ya. Termasuk juga knalpotnya juga nggak diubah teman-teman sekalian. Yoi. Jadi hanya dilihat dari warna aja ya. Jadi ada pewarnaan coklat latte gitu, terus ditambah kayak beberapa detail-detail yang kamuflase. Sementara untuk bagian belakang ini, wah ini di custom teman-teman sekalian. Teman-teman custom, terus habis itu dibaut ya. Dibaut belakangnya sini dengan kayak plat kayak gitu. Nah, plat. Lalu dihadirkan kayak pannier belakang. Ini pannier belakangnya tuh keren banget. Ya. Nggak tahu ini model apa, cuman ini cukup kokoh nih ya, karena di samping-sampingnya kayak ada penguat dari kayak apa namanya besi-besi kayak gitu. Secara umum nggak banyak berubah ya. Ya. Nah, bahkan ininya pun tidak ada banyak diubah juga teman-teman sekalian. Yes. Nah, ini dia teman-teman sekalian ya. ADV 160 dengan kustomisasi bergaya adventure bila disandingkan dengan gaya street sport. Nih keren banget ya teman-teman sekalian ya. Wow. Secara umum sih saya lebih suka yang ini ya. Nah, jadi itu teman-teman sekalian ya. Mengenai harga masih belum tahu gitu ya. Nanti kita akan tanya ke Atros langsung mungkin kalau untuk bisa tahu berapa harga kustomisasi. Cuman saya sih lebih suka yang ini sih secara umum. Jadi memang jauh lebih bergaya adventure daripada ADV 160 yang memang udah adventure kayak gitu teman-teman sekalian. Itu aja teman-teman sekalian. Ya, review mengenai dua referensi custom dari Honda ADV 160. Kalau kalian ada yang mau ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Itu aja, sampai bertemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.